Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak ibu semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat semuanya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Rini Gus Mulyani, guru matematika kelas 9 SMP Negeri 33 Pekanbaru. Baiklah, hari ini kamu akan belajar mengenai masih dalam bentuk perpangkatan dan bentuk akar, itu yang bagian 2, mengenai bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Jadi ini pembahasan kita hari ini mengenai bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu latihan pertemuan pertama yang sudah kamu kerjakan. Yang soal pertama, diketahui X sama dengan Y pangkat 2. Berapakah nilai dari X pangkat 3 tambah 3Y pangkat 2? Itu jawabannya. X pangkat 3 ditambah 3Y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2 pangkat 2. Jadi nilai X yang di sini kamu ganti dengan 3, kemudian nilai Y yang di sini kamu ganti dengan 2. Dari yang sudah Ibu periksa latihannya, itu kebanyakan siswa salah dalam memangkatkan. Banyak yang menjawab 3 pangkat 3 itu, ada yang menjawabnya 9, ada yang menjawabnya 18. Harusnya 3 pangkat 3 itu adalah perkalian 3 sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya adalah 27. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 4 dikali dengan variabelnya 3 ya. Ada juga kemarin yang salah, soalnya itu 3 karena tidak teliti, jadi ini dibuatnya 2 sehingga hasilnya salah. Didapatlah hasilnya 39. Ibu yakin sebagian besar dari anak-anak Ibu sudah menjawab dengan benar. Soal yang kedua, sederhanakan bentuk pangkat berikut. 6P pangkat 5 dikali 4P pangkat 3. Ini hampir semuanya benar menjawab karena ini gampang sekali. Ini kita kalikan dulu, 6 dikali 4, 24. Kemudian kamu ingat sifat dari perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya ditambahkan. Jadi bukan variabelnya ya yang ditambahkan, tetapi pangkat dari P-nya yang kita tambahkan. Sehingga hasilnya 24P pangkat 8. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Q pangkat 4 dipangkatkan 3 dibagi Q pangkat 5. Penyelesaiannya, karena di sini ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat, kamu ingat lagi perpangkatan bilangan berpangkat itu pangkatnya adalah dikalikan. Jadi dikalikan dulu 4 dikali 3 itu 12, kemudian membagi bilangan berpangkat itu sama dengan mengurangkan pangkatnya. Sehingga hasilnya 3 pangkat 12 kurang 5. Dan hasilnya Q pangkat 7. Gampang juga ya. Soal yang keempat. Soal yang keempat, di sini kamu harus hati-hati, lebih teliti lagi. Jika ada koefisien di depannya, bilangan di depan ini yang kita kerjakan dulu. Tidak kita pakai sifat berpangkat, karena ini merupakan bilangan bulat. Yang kita pakai sifat bilangan berpangkat itu yang R-nya saja. Kita kerjakan dulu. Yang 3, yang koefisiennya itu 3 kita kalikan dulu dengan 4, kemudian dibagi 2. Baru kita selesaikan pangkatnya. Banyak juga kemarin yang lupa menuliskan bilangan pokoknya. Bilangan pokok dari pangkatnya di sini adalah R. Jadi ini adalah R ya. 3 kali 4 itu 12. 12 dibagi 2 ya. Itu nanti di hasilnya. Kemudian sifat bilangan berpangkat. Jika dia dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Kita dapat hasilnya 6R pangkat 7. Selanjutnya, yang terakhir, tentukan nilai X dari 2 pangkat X sama dengan 32. Ini penyelesaiannya. Jadi banyak di antara kamu yang salah kemarin ketika mengubah 32-nya. 32-nya itu kan kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau bilangan basis 2.
Yang harus kamu ingat, 32 itu 2 pangkat berapa? Jadi banyak yang membuatnya 2 pangkat 16 kemarin. Sedangkan ini adalah bentuk pangkat. Bentuk pangkat beda dengan perkalian biasa. Kalau 2 pangkat 16 itu beda hasilnya dengan 2 kali 16. Nah, jadi 2 pangkat 5 lah yang hasilnya 32. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini bilangan pokoknya bisa kita coret, tinggal kita ambil bentuk pangkatnya saja. Didapatlah X sama dengan 5. Semoga hasil review latihan pertemuan pertama ini dapat membantu anak-anak ibu jika kemarin pada pertemuan sebelumnya itu ada kesalahan. Ya, kamu ingat dulu ya pelajaran sebelumnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Itu ada perkalian bilangan berpangkat. Ingat ya, mengalihkan bilangan berpangkat, tapi dengan syarat bilangan pokoknya ini sama. Itu sama dengan menambahkan atau menjumlahkan pangkatnya. Kalau membagi bilangan berpangkat itu sama dengan mengurangi pangkatnya. Syaratnya sama, bilangan pokoknya masih harus sama. Kemudian memangkatkan bilangan berpangkat, ini sama dengan mengalihkan pangkatnya. Ini pelajaran sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Dia ada 2 bahasan ya, bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Kemudian tujuan yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ini yang kompetensi dasar keterampilan yang diharapkan bisa kamu kuasai. Bilangan berpangkat 0. Jadi bentuk bilangan berpangkat 0 itu A pangkat 0. A-nya ini sebagai bilangan pokoknya. Bagaimana nilai pangkat 0? Silakan kamu simak. Berdasarkan dari sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi kita mendapatkan sifat pangkat 0 ini, kamu harus ingat dulu sifat pembagian bilangan berpangkat. Membagi bilangan berpangkat itu kan pangkatnya dikurangkan ya. Kemudian itu dapat dibuat. Misalkan nih, ibu membagi A pangkat N dibagi A pangkat N. Itu kan artinya sama dengan mengurangkan pangkatnya. A pangkat N kurang N. N kurang N itu nilainya 0. Jadi A pangkat N bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat 0. Bagaimana nilai A pangkat 0 ini? Nah, ini kan bisa dibuat A pangkat N dibagi A pangkat N. Kalau kita buat dia menjadi bentuk per seperti ini. A pangkat N per A pangkat N, dia kan habis dibagi. Jadi sama-sama dibagi berarti nilainya 1. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena itu syarat dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berapapun jika kita pangkatkan dengan 0 maka nilainya adalah 1. Mau 2 pangkat 0, mau 3 pangkat 0, atau mau 100 pangkat 0, ataupun 1000 pangkat 0, itu nilainya 1. Ibu harap anak-anak ibu paham mengenai bilangan berpangkat 0. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif A pangkat min N. Masih berdasarkan sifat yang sama, sifat pembagian. Sifat pembagian itu sama dengan mengurangkan. Misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, itu nilainya sama dengan A pangkat M kurang N dikurang. Kita misalkan nih, ada 2 buah bilangan berpangkat, yang satu A pangkat 2N, yang satu A pangkat 3N, kita bagi, itu kan artinya sama dengan mengurangkan. A pangkat 2N dikurang 3N, itu sama dengan A pangkat min N. Jadi kita akan menuju bilangan berpangkat negatif ini. Bagaimana nilainya? Seperti apa sifatnya? Nah, ini dia penjelasannya. A pangkat 2N dibagi A pangkat 3N.
A pangkat 2N ini kan bisa nih dituliskan menjadi A pangkat N dikali A pangkat N. A pangkat 3N juga bisa kita tuliskan A pangkat N kali A pangkat N kali A pangkat N. Yang di sebelah atas sama yang di bawah ini kan bisa habis dibagi. Atau istilah kamu sering bisa dicoret ya. A pangkat N yang ini bisa dicoret dengan A pangkat N ini. Ini juga A pangkat N. Jadi yang di atasnya sudah habis dibagi sehingga tinggal 1, yang di bawahnya tinggallah A pangkat N. Sehingga hasilnya menjadi 1 per A pangkat N. Artinya A pangkat min N ini nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Hati-hati ya, banyak di antara siswa yang mengerjakan bentuk bilangan berpangkat negatif. Ini hasilnya negatif juga, padahal tidak. Jadi bilangan berpangkat negatif ini adalah kebalikan. Jadi 1 per ini adalah kebalikan ya. Kebalikan dari bilangan berpangkat positifnya. Jadi A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif ini. Tentukan nilai dari pangkat 0 berikut. 5 pangkat 0. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bilangan berapapun jika kita pangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. 10 pangkat 0 itu juga nilainya adalah 1. Oke, kita lanjut lagi ke bilangan berpangkat negatif contohnya. Perintah soalnya nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat positif. 4 pangkat min 3. Jadi 4 pangkat min 3 seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bukan hasilnya negatif ya. Bukan hasilnya min 4 pangkat 3, tetapi itu nilainya sama dengan kebalikannya. 1 per 4 pangkat 3. Inilah bentuk pangkat positifnya. Jika A, B pangkat min 8, ini hati-hati, kamu harus teliti. Yang dipangkatkan negatif itu adalah B, berarti B-nya yang kita balikkan jadi per yang di bawah. Sedangkan A-nya kan tidak berpangkat negatif, maka A-nya tetap di atas sebagai pembilang. Sehingga hasilnya pangkat positifnya A per B pangkat 8. Paham ya anak-anak Ibu semua? Hanya yang dipangkatkan negatif saja yang berubah dia menjadi penyebut, menjadi kebalikannya. Dan pangkatnya juga berubah menjadi positif. Yang ini kebalikan dari soal yang tadi. Kalau tadi nyatakan dalam bilangan berpangkat positif, sekarang nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif. 1 per 6 pangkat 4, 1 per 6 pangkat 4, itu sama bentuk negatifnya adalah 6 pangkat min 4. Ingat ya, kalau 1 per ini, berarti ini dia pangkat negatif. Jika dituliskan lagi 3 per 32, ini harus kita ubah dulu 32-nya menjadi bilangan berpangkat. 32 ini bilangan berpangkatnya seperti apa? 32 itu bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 5. 3 per 2 pangkat 5, yang 3-nya itu tidak berpangkat negatif. Yang berpangkat negatif hanya yang penyebutnya saja yang di bawah. 3 dikali 2 pangkat min 5. 6 per A pangkat 3 itu sama juga, 6-nya tidak kita pangkatkan negatif, jadi yang pangkat negatifnya hanya A pangkat min 3. Gampang ya, tapi harus teliti. Jadi kamu memang betul-betul harus teliti mana yang dipangkatkan negatif, mana yang tidak. Dan contoh soal yang ke-8, menentukan nilai X. 3 pangkat 2X kurang 6 sama dengan 1. Kuncinya di sini. Jika kamu menemukan soal seperti ini, di ruas kiri dan di ruas kanan sama dengan, bilangan pokoknya harus sama. Jika di sebelah kiri 3, maka yang sebelah kanan juga harus kamu ubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Kamu ingat-ingat lagi, 3 pangkat berapa yang nilainya sama dengan 1? Ya, kita pakai sifat berpangkat 0. Jadi yang 1 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jika sudah sama, bilangan pokoknya ini bisa dicoret. Kita tinggal ambil pangkatnya saja. Jadi pangkatnya itu 2X kurang 6 sama dengan 0.
Jadi bilangan pokoknya bisa dicoret ya, ambil pangkatnya. 2x kurang 6 sama dengan 0. Menyelesaikan soal seperti ini sama dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, min 6-nya kita pindah ruas ke kanan. 2x sama dengan 6. Nilai x-nya itu kita dapat dari 6 dibagi 2. Dapat x-nya 3. Ya, itulah 8 soal tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Nih, seperti biasa, setelah kamu mempelajari video pembelajaran ini ada latihan yang akan kamu kerjakan. Tetapi kamu catat dulu ya isi dari video pembelajaran ini di buku catatanmu. Kemudian kamu kerjakan latihannya di buku latihanmu dengan menuliskan nama dan kelasmu di sudut kiri atas. Jangan lupa kamu foto jawabanmu seperti tugas yang minggu lalu dan kirimkan japri untuk 9192 ke Bu Ernitati dan ke Bu Rini di kelas 9394. Begitupun jika ada pertanyaan. Latihan ini paling lambat dikumpulkan hari Sabtu jam 10. Jadi masih ada 3 hari kamu untuk mengerjakannya. Ibu harap kerjakan baik-baik, kerjakan sendiri. Jika ada yang tidak tahu, silahkan kamu bertanya dengan Bu Ernitati ataupun Ibu. Oke, ini dia soal latihannya. Baca petunjuk soalnya, nyatakan dalam bentuk bilang berpangkat positif. Kamu pelajari dulu yang video pembelajaran tadi ya. Kemudian jika kamu sudah memahaminya, jika kamu betul-betul memperhatikan, kamu akan dapat menjawab soal latihan ini. Ada 5 soal. Yang soal ketiga dan keempat itu menyatakan dalam bentuk bilang berpangkat negatif, dan yang soal kelima itu menentukan nilai X. Ibu yakin anak-anak Ibu semua pasti bisa mengerjakannya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada minggu ini. Selamat mengerjakan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Terima kasih.